Talk About Tax. Hai kawan pajak, ada yang kangen sama podcastnya Malang Selatan? Nggak perlu kangen lagi nih, karena Deep Text kembali hadir dengan nuansa yang berbeda. Tepuk tangan dong. Nah, di Deep Text kali ini bersama saya Dea, kita akan ngobrol lagi nih tentang topik seru di dunia perpajakan yang lagi viral dan hits. Hanya di Deep Text, Deep Talk About Tax, karena lebih dalam, lebih paham. Nah, di Deep Text kali ini kita akan ngomongin tentang NIK nih. NIK yang akan jadi NPWP. Tentu kawan pajak udah relate ya, karena kita semua punya NIK atau nomor induk kependudukan. Sebenarnya topik ini juga udah lumayan sering dibahas, di YouTube ada, di Instagram ada gitu. Nah, di Deep Text kali ini akan ada sosok yang akan menjawab semua tanda tanya kita nih tentang gimana nih kalau NIK jadi NPWP. Langsung aja kita sambut Kak Wiga. Hai. Apa kabar Kak Wiga? Luar biasa, gimana Kak Dea? Sama, meskipun hujan kita tetap semangat ya. Ya, semangat banget nih. Omong-omong rambut baru nih Kak Wiga. Perlu dibahas ya Kak ya? Iya dong, perlu dong. Jadi kalau kawan pajak yang mungkin penonton setianya IG Live ya, KPP Pratama Malang Selatan maupun YouTube kita pasti udah familiar sama Kak Wiga. Betul Ini, banget, kayaknya. Iya. Kayaknya Penampilannya kali ini baru ya. Iya. Kenapa nih Kak Wiga? Patah hati? Oh enggak dong. Oh enggak ya. Menyesuaikan Deep Text ini kayaknya baru ya Kak ya. Studionya baru soalnya studionya ya. baru. Oke. Studionya baru, jadi tampilannya narasumber juga harus baru Ya, ya. harus menyesuaikan ya Kak. Menyesuaikan. Betul Oke, Kak banget. Wiga udah siap ya hari ini? Siap banget mau menjawab segala pertanyaan yang sudah diajukan. Oke. Omong-omong, sebelum podcast ini up, kita juga udah tanya-tanya ya lewat Instagram, kayak pretest gitu ya Kak Wiga ya. Oh iya, pretest. Ini soalnya konsep Deep Text ini ujian nasional ya. Ujian Kak? nasional ya, jadi selalu ada sesuatunya di dalam Iya. Deep Text itu ya. Betul banget. Jadi kalau misalkan dengerin podcast, nggak cuma dengerin doang, nonton doang, tapi juga semoga ada yang bermanfaat buat teman-teman kawan pajak. Bener, jadi kemarin udah kami share ya Ya. soal-soal pretest di Instagramnya KPP Pratama Malang Selatan, dan di podcast kita kali ini Kak Wiga akan menjawab Betul banget. di akhir podcast ya. Siap akan menjawab segala pertanyaan, termasuk kuis yang sudah diadakan. Kuis yang diadakan, jadi dari DM-DM-nya peserta ujian nasional banget ya. Bener banget. Dari DM-DM-nya kawan pajak nanti bisa dilihat ya apakah sesuai jawabannya dengan jawabannya Kak Wiga. Betul banget. Nanti akan kita pilih jawaban yang paling cepat dan tepat. Iya. Pantengin dulu, nanti akan kita umumkan di akhir sesi ya Kak Wiga ya. Siap. Ngomong-ngomong tentang NIK nih yang akan jadi NPWP, sebenarnya itu kenapa sih Kak Wiga kok tiba-tiba pemerintah itu mencetuskan nih NIK nih jadi NPWP, itu gimana? Bukan iseng ya Kak ya. Jadi ini sebenarnya adalah pelaksanaan amanah UU KUP yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Di sana dimana disebutkan bahwa nomor induk kependudukan akan digunakan sebagai administrasi perpajakan atau menggantikan NPWP. Menggantikan NPWP Kak ya. Betul sekali. Jadi udah ada aturannya nggak ya? Iya. Nggak mak bedunduk gitu ya? Iya, nggak berduduk, betul. Jadi ada diturunkan juga melalui PMK 112 yang sudah berlaku sejak tahun ini. Gitu. Baru banget ya Mas Ian ya. Grass banget, makanya perlu kita untuk paparkan ya atau sosialisasikan karena untuk kedepannya akan ada perubahan administrasi perpajakan, yaitu menggunakan NIK itu tadi. Terus yang akhirnya begitu diumumkan nih Kak Wiga ya, begitu diumumkan kan akhirnya banyak banget awareness ya dari kawan pajak kalau oh NIK jadi NPWP, berarti aku harus langsung bayar pajak dong. Begitu dapat KTP harus langsung bayar pajak. Iya. Kemudian harus langsung data-dataku semua orang pajak tahu dong kan Langsung gitu ya. muncul ya Keresahan ya. Itu gimana Kak Wiga? Apakah benar seperti itu? Tentu tidak, saudara-saudara. Jadi mungkin perlu dijelaskan poin ini ya. Banyak banget pertanyaan yang masuk di kolom komentar di medsos atau secara langsung wajib pajak ke sini. Ini beneran ya semuanya akan dikenakan perpajakan? Tidak, karena perpajakan itu sebenarnya sudah diatur lama ya. Di mana penghasilan itu tidak semua terkena pajak. Kita harus mengenal adanya syarat subjektif dan objektif.
Mungkin bisa saya lebih dalam Iya, untuk menjelaskan subjek atau objektif ya. Iya, karena namanya di teks Kak. Iya, ya betul ya, lebih dalam, lebih paham. Nice. Jadi untuk yang secara subjektif dan objektif itu tidak berubah Kak. Dimana untuk selama ini sebelum ada perubahan atau implementasi PMK 112, wajib pajak yang terkena terhutang pajak itu dilihat dari syarat subjektif dan objektif. Subjektif itu adalah sebagai warga negara Indonesia, di mana ditandai salah satunya dengan kepemilikan nomor induk kependudukan. Nah, kalau misalkan teman-teman nih sudah dapat nomor induk kependudukan, berarti centang tuh syarat subjektifnya. Lalu untuk yang kedua ya objektif. Kalau objektif itu adalah terkait penghasilan Kak, di mana nggak semua penghasilan kena pajak. Dia itu ada standarnya atau standar minimumnya, yang kita sebut sebagai penghasilan tidak kena pajak gitu. Jadi ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak ya? Betul, atau kita singkat PTKP. PTKP gitu. Nah kalau misalkan di Indonesia, ini PTKP-nya berapa Kak Wiga? Oke, itu bisa dilihat secara yang paling minimum ya, kayak seperti saya ya. Saya ini belum menikah, statusnya berarti tergolong menjadi PTKP TK 0 atau tidak kawin dengan tanggungan 0. Di situ dikenakan 54 juta Kak. Nah untuk setiap perubahan tanggungan, misalkan saya menikah nih tahun depan, tahun ini misalkan ya. Tahun depan, tahun ini amin. Wow. ya. Oke Kak, itu ditambah 4,5 setiap tanggungan, penambahan tanggungannya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih gajinya 1 bulan masih belum di atas 4,5 lah ya, itu bisa jadi tidak terkena perpajakan kayak gitu Kak. Jadi harus perlu dilihat lagi syarat subjektif dan objektifnya. Jadi yang dikenakan pajak itu bukan semua yang punya NIK, tapi yang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Oh gitu ya, paham. Apalagi kan kalau warga Indonesia ini usia dewasanya dapat NIK itu kalau 17 tahun ya Kak ya, 17 tahun padahal masih SMA. Jadi meskipun SMA dapat KTP nih udah dewasa, tapi kalau masih sekolah nggak punya penghasilan ya, itu nggak wajib ya, nggak ada kewajiban perpajakan karena tidak memenuhi yang syarat objektif itu tadi. Benar. Nah tapi Kak Wiga kan, kalau aku kan udah punya NPWP ya, NPWP ku itu kan 15 digit ya Kak Wiga ya. Betul. Sedangkan kalau NIK itu formatnya itu 16 digit. Nah itu kalau misalkan mau disamakan tuh malah apa nggak jelas gitu jadinya Kak Wiga. Itu gimana mekanisme disamakan itu kayak gimana? Oke, baiklah, disinilah perlu kita kenakan namanya masa transisi Kak, dimana ada kan tambahan tahapan validasi nih. Untuk yang dulunya sudah punya NPWP seperti Kak Dia kan dulu dapat 15 digit. Ya betul. Nah, ketika sudah melakukan validasi nih, langkah tahap validasi, maka 5 NIK-nya itu akan disesuaikan ke 16 digit. Nanti semua teman-teman baik badan, cabang, bukan penduduk itu akan mendapatkan NPWP atau nomor identitas wajib pajak itu dengan 16 digit. Gitu Kak. Karena kan memang sebenarnya semangat dari aturan atau implementasi PMK 112 itu adalah adanya efektif dan efisien Kak. Dimana coba bayangin kalau dalam satu dompet Kakak itu kartunya cuma satu Kak, untuk ngurus BPJS, untuk ngurus KTP kan kita rata-rata punya banyak banget ya kartunya macam-macam. Kalau Kak Wiga ada kartu member, kartu member, belanja, itu aja udah penuh ya. Iya bener. Jadi kan kayak ribet gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya langkah awal dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung single identity number. Nah, di mana nanti kedepannya berharapnya bisa mengurus seluruh keperluan kenegaraan mungkin itu dengan satu nomor saja, yaitu nomor NIK. saja, NIK ya, karena Betul. apapun kita ditanyainnya NIK ya. Iya, pasti ya. akan akhirnya kalau misalkan ngurus nih di pajak kan NIK sama NPWP nih harus difotokopi. Coba bayangin kalau misalkan itu dijadiin satu, akhirnya kan menjadi lebih simpel ya. Lebih simpel ya, birokrasinya lebih mudah dan sederhana. Iya, berharapnya seperti itu. Bener. Kalau perubahan formatnya tadi gimana Kak? Yang ada masa transisi itu dari kapan sampai kapan itu berlakunya gimana? Sudah bisa dimulai dari sekarang hingga 31 Desember 2023. Karena sejak 1 Januari 2024 nantinya semuanya harus menggunakan format yang 16. Kayak gitu. Untuk caranya mungkin sudah mengenal ya untuk wajib pajak yang sudah punya akun DJP online atau mungkin yang belum.
kita punya laman namanya DJP Online nih Kak, djponline.pajak.go.id, dimana biasanya dikenal untuk pelaporan SPT tahunan. Cuman di situ banyak banget fitur-fitur untuk penggunaan administrasi perpajakan. Nah, teman-teman yang sudah punya NPWP atau punya akun DJP Online bisa melakukan validasi NIK di situ. Itu untuk menunya itu silakan login aja dulu di DJP Online-nya. Masuk ke menu profilnya, nanti ada data-data seperti NIK, email, telepon, alamat, nama sesuai KTP, terus detail klasifikasi lapangan usaha, seperti itu ada di semua. Data keluarga juga ada. Nah, itu disesuaikan ya teman-teman sama keadaan sebenarnya, atau disesuaikan dengan KTP-nya, seperti itu. Dimasukkan NIK-nya, nanti perlu konfirmasi melalui webnya, baru nanti sampai ujungnya menjadi validasi. Itu harus dilakukan paling lambat 31 Desember 2023 ya Kak Wiga ya? Betul, hanya sampai 31 Desember 2023. Padahal bentar lagi juga udah tahun baru ya? Iya, bener. Sangat cepat sih waktu sangat cepat, jangan sampai lupa. Iya, sangat sederhana. Jadi mungkin sambil nonton ini bisa coba dicek aja Kak di djponline.pajak.go.id. Bisa melalui HP juga kok. Terus Kak Wiga nih, BTW Kak Wiga, kalau aku kan punya NPWP sendiri ya, terus suami juga punya NPWP sendiri. Nah, nanti itu juga kalau kewajiban perpajakan itu katanya kan dalam satu keluarga itu kan digabung ya Kak Wiga ya. Iya. Jadi nanti juga aku mau gabung nih sama suami, jadi satu NPWP aja. Nah, itu gimana perpajakannya? Soalnya kan kalau aku punya NIK, suami juga punya NIK, itu validasinya gimana kalau nanti udah gabung? Oke, jadi yang perlu validasi itu adalah yang punya NPWP. Ketika NPWP itu digabung, berarti kan NPWP-nya Kak Dea sudah nggak ada kan? Iya, betul. Akhirnya yang perlu validasi NIK itu adalah kepala keluarga saja. Jadi semua yang disinkronkan itu adalah yang punya NPWP aja Kak. Cuman kalau misalkan Kak Dea memang masih terpisah, nah itu juga perlu validasi Kak agar bisa digunakan NIK-nya sebagai administrasi perpajakan. Jadi untuk setiap NPWP ya Kak Wiga? Setiap NPWP, bukan setiap NIK ya. Iya, terus tadi kita udah ngomongin berarti kalau Kak Wiga kalau untuk format yang NIK orang pribadi itu Kak ya, nanti akan sama dengan antara NIK formatnya dengan NPWP ya Kak ya, 16 digit. Iya. Nah, sedangkan kalau wajib pajak itu kan ada macam-macam ya Kak Wiga ya, ada wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan. Betul. Itu kalau yang lainnya apakah ada perubahan format juga Kak Wiga? Tentu, jadi agar tidak rancu seperti kata Kak Dea ya, semuanya akan menjadi 16 digit. Untuk wajib pajak badan itu akan ada penambahan angka 0 di depan nomor NPWP yang 15 digit. Lalu untuk yang instansi pemerintah juga seperti itu. Untuk bukan penduduk juga seperti itu. Nah, untuk ada juga kan kayak status badan tapi cabang, itu kita mengenal istilah baru nih di PMK 112 yaitu NITKU, atau biasa kita sebut nomor identitas tempat kegiatan usaha yang nanti akan digunakan untuk format yang baru. Jadi format yang baru ini baik wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan maupun yang NITKU tadi itu diatur ya sudahan Kak ya di PMK 112. Betul, semuanya sudah diimplementasikan di PMK 112. Nah, itu kan yang validasi tadi itu menjadi 16 digit untuk NIK-nya divalidasi itu kan untuk yang sekarang itu udah punya NPWP ya Kak Wiga ya. Gimana kalau nanti di masa depan itu baru mau bikin nih Kak? Oke. Nah, itu di sekarang ini kalau aku bikin sekarang itu aku dapatnya kayak gimana? Apa bener-bener hanya NIK aja yang aku pakai? Kalau untuk pendaftaran yang sekarang itu akan tetap mendapatkan 15 digit NPWP. Cuman kalau misalkan di format NPWP-nya itu misalkan orang pribadi ya kayak daftar nih hari ini, dia akan mendapatkan 15 digit beserta di bawahnya adalah NIK-nya tercantum juga. Jadi selama masa transisi masih menggunakan 15 digit yang biasa, format yang biasa. Nanti kedepannya NIK itulah yang akan digunakan untuk administrasi perpajakan. Dimana saat ini tuh masih menu yang bisa digunakan dengan NIK itu hanyalah login di DJP Online saja. Karena ini kan masih masa percobaan ya, masa orang-orang tuh masih menggunakan 15 digit yang lama gitu. Dan 15 digit yang lama itu hanya bisa digunakan hingga 31 Desember 2023. Jadi sampai yang sekarang ini untuk login di DJP Online kalau udah valid bisa pakai NIK gitu kayak sekarang betul. Ya bedanya masih itu doang ya. Hanya itu saja. Tapi untuk perpajakan lain misalkan mau pelaporan SPT atau pelaporan maksudnya membuat faktur pajak gitu kan biasanya membutuhkan NPWP ya. Itu masih menggunakan NPWP 15 digit. Belum bisa menggunakan NIK
websitenya kawan pajak. Oh gitu. Jadi yang perlu banget kita lakukan sekarang ini adalah validasi tadi itu Kak ya, pemadanan data NIK di DJP online. Itu tadi udah sempat dijelasin garis besarnya sama Kak Wiga, tapi detailnya tuh kayak gimana Kak? Untuk step by stepnya, iya. Sebenarnya tutorialnya sudah ada Kak. Ada ya Kak, di mana Kak? Di sini. Di sini. Nanti akan ada linknya di kolom deskripsi juga yang sudah dibuatkan oleh teman-teman kawan pajak yang di pusat, bahwa memang ada langkah step by stepnya dari DJP online yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu. Jadi tinggal dilihat aja, dicoba di rumah, di mana saja dan kapan saja. Hingga 31 Desember 2023 saja. Itu ya, jadi perlu diingat ya kawan pajak ya, hanya sampai 31 Desember 2023. Betul. Gitu. Ini kalau dari daftar pertanyaan saya sendiri udah habis nih. Udah lumayan ini ya, sudah terangkum ya. Semoga. Iya. Lumayan cepet ya Kak Wiga ya. Tapi Kak Wiga masih punya satu PR nih, yaitu menjawab pertanyaan soal ujian dari Kak Dia. Iya, soal ujian yang kemarin sudah kami share di Instagram. Kemarin ada 3 pertanyaan ya Kak ya yang sudah dipaparkan. 3 pertanyaan yang kami bagikan di Instagram. Yang pertama nih, oh ya tadi kan sudah Kak Wiga jelaskan ya, bahwa untuk pemadanan NIK itu bisa dilakukan di DJP online secara mandiri oleh wajib pajak sendiri-sendiri ya. Kita masukin data terbaru NIK, terus habis itu nomor HP, email gitu ya Kak ya. Iya. Tapi ada juga nih kawan pajak, data yang tidak bisa diupdate atau dirubah secara mandiri oleh kawan pajak. Nah pertanyaannya kemarin adalah bagaimana kalau nggak bisa dirubah secara mandiri nih, padahal aku harus ubah data, memperbarui, itu gimana caranya Kak Wiga? Jadi kita ada namanya permohonan perubahan data Kak. Jadi untuk seperti alamat ya, contohnya alamat atau nama yang berbeda gitu, atau untuk email dan telepon bisa langsung dari DJP online sih. Untuk alamat seperti itu perlu mengajukan permohonan perubahan data, mengisi formulir perubahan data, bisa dikirimkan ke KPP terdekat ya. KPP terdaftar, sorry. Harus yang terdaftar ya. Harus terdaftar. Ya? Jadi dilihat dulu KPP administrasinya di mana. Untuk dokumen pendukungnya bisa dilampirkan KTP saja, kayak gitu. Lalu disampaikan langsung ke KPP terdaftar atau dikirim pos melalui jalur ekspedisi seperti itu. Selain itu juga bisa melalui call center kering pajak 1.500-200. Jadi bisa di rumah pun juga bisa ya Kak Wiga ya. Bisa banget di rumah untuk melakukan perubahan data. Tinggal telepon bisa ya Kak Wiga ya. Atau kalau mau jalan-jalan ke kantor pajak diajuinnya secara langsung. Iya, silakan berkunjung aja ke KPP terdaftar. Kalau berkunjung bisa ketemu Kak Wiga. Iya. Pertanyaan selanjutnya Kak Wiga. Iya. Tadi kan ini tuh disuruh validasi pemadanan NIK. Nah, gimana kalau yang wajib pajak badan tadi Kak Wiga? Apakah perlu juga sampai dengan 31 Desember 2023 melakukan validasi itu? Sama Kak. Jadi kan kalau WP badan ini terkait email, terus nomor telepon, terutama yang klasifikasi lapangan usaha juga harus sesuai dengan aktanya ya. Jadi untuk seluruh jenis wajib pajak itu wajib untuk mengecek atau memvalidasi data di profil DJP online-nya mereka. Misalkan kalau dari badan itu ya terkait klasifikasi itu sih biasanya yang belum terisi ya. Gitu Kak Wiga ya. Jadi wajib pajak badan maupun orang pribadi harus melakukan update data itu ya. Jadi jawabannya perlu ya teman-teman. Yang nggak jawab perlu berarti ya salah. Terus udah 2 pertanyaan tadi ya. Ini sekarang pertanyaan yang terakhir Kak Wiga sebelum kita akhiri. Mana ya? Oh, kalau nanti ternyata 1 tahun sudah berlalu Kak Wiga. Oke. Sudah lewat dari 31 Desember 2023, ternyata masih ada kawan pajak yang lupa nih. Waduh, belum validasi NIK-nya. Itu apa konsekuensi yang harus dihadapi Kak Wiga? Oke, jawabannya adalah tidak bisa memanfaatkan layanan perpajakan apapun. Karena kan memang sejak 1 Januari 2024 itu semua akan menjadi format 16 digit. Ketika teman-teman tidak memvalidasi, otomatis teman-teman masih punya format yang 15 digit. Akhirnya tidak bisa mengakses layanan perpajakan apapun, termasuk juga nantinya mungkin layanan ekspor impor seperti itu. Perbankan kan butuh NPWP ya untuk sampai saat ini ya. Itu juga membutuhkan tuh format yang baru. Jadi teman-teman konsekuensinya itu
nanti sejak 1 Januari 2024 ketika tidak memiliki atau belum memvalidasi NIK-nya, maka tidak bisa menggunakan layanan perpajakan apapun. Padahal dibutuhkan juga ya Kak ya. Iya, banyak pasti ya. dibutuhkan sih. Karena kita kan sebenarnya sangat saling terintegrasi ya data-datanya. Contoh yang paling sering sih terkait perbankan ya. Ketika teman-teman mungkin daftar bank gitu, tabungan seperti itu kan diminta NPWP. Ketika teman-teman sebenarnya dulunya sudah punya NPWP, ini saya punya NPWP tapi yang dikasih adalah NPWP 15 digit, maka dari pihak banknya tidak akan bisa melanjutkan terkait pendaftarannya karena NPWP itu dianggap tidak ada gitu. Oh gitu. Berarti memang harap diingat ya kawan pajak ya, bahwa harus update sebelum 31 Desember 2023. Betul. Itu tadi. Alhamdulillah semua pertanyaannya sudah terjawab ya kawan pajak. Silahkan dicocokkan jawabannya kemarin yang dikirimkan lewat DM Instagram sudah benar atau belum. Nanti Kak Wiga sendiri yang akan memilih dan memilah ya. Ya, satu pemenang yang tercepat dan yang tertepat ya Kak Wiga ya. Nanti dapat apa Kak? Banyak pokoknya, banyak banget deh pokoknya. Nanti dihubungi sama Kak Wiga ya. Iya, ditunggu aja di DM-nya ya yang sudah jawab, dan terima kasih sudah berpartisipasi meramaikan. Iya benar rame banget ya DM-nya ya. Oke Kak Wiga, itu sudah pertanyaan terakhir. Mungkin Kak Wiga ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih saja. Jangan lupa, yang penting ya, yang perlu diingatkan, jangan lupa, walaupun terlihat sangat sederhana ya, tapi kalau misalkan nanti ditunda-tunda itu pasti biasanya lupa. Iya, apalagi untuk kaum-kaum mageran ya Kak. Iya, kaum-kaum mageran tiba-tiba udah mau tahun baru 2023 aja. Betul. Gitu. Nanti kalau semakin ramai di ujung itu biasanya bisa membuat web ini down gitu kan. Bener. Nanti kalau down kan ya jadi nggak bisa, susah sendiri. Bener-bener jadi. Karena memang seperti tagline SPT ya Kak ya. Lebih awal, lebih nyaman. Betul. Kita tutup berarti Kak ya, ini podcastnya ya, nggak terasa ya Kak Wiga ya. Nggak terasa ya, sudah 5 jam. Padahal kita pengennya itu membuat video berdurasi berapa? Berepisode-episode. Berepisode-episode. Tapi nanti akan ada episode lainnya kan Kak? Ada lagi ya bersama teman-teman yang lain ya. Ya, yang lebih seru lagi. Yang lebih seru lagi dijamin gitu. Terima kasih Kak Wiga untuk kesempatannya menjadi narasumber di Deep Text kali ini. Seru banget ya bersama Kak Wiga dengan penampilan barunya dan dengan studio kami yang baru. Tepuk tangan lagi dong. Tepuk tangan terus. Iya, karena perdana ya, semua perdana itu harus dirayakan. Ya, iya, ini sudah diselamatin ini soalnya. Ya. Iya, betul. Baik, kami tutup Deep Text kita kali ini ya. Saya punya pantun, tapi posisinya sekarang saya agak lupa pantunnya. Oke. Saya ingat-ingat dulu. Oke. Deep Text selalu ditunggu-tunggu. Cakep. Dijamin seru selalu. Bapak, ibu-ibu harap update dulu. Pajak kuat Indonesia maju. Mantap banget. Deep Text, Deep Talk about Tech.